Mic yang terbuka. La ilaha illallah la haula wala quwwata. Kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia sehingga di hari 27 Ramadan ini kita masih bisa berkumpul dalam ruang Zoom yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membahas tentang parenting Ramadan. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semua, membawa risalah yang sempurna. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepadanya menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat di akhir kelak. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi ke-24 yang Syukron Lak, yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Haji Fadlan Akbar LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau kami persilakan dengan segala hormat. Wa alaihi tafadhal masykura wa ma'jura. Barakallahu fikum jami'an. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para peserta kajian parenting keluarga pada pagi hari 27 Ramadan. Alhamdulillah, ya, semalam ya, di antara kita ada yang bersungguh-sungguh mati-matian berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada di antara antum yang itikaf, ada yang datang sekedar qiyamul lail barangkali, atau yang di rumahnya semalam terjaga lalu berusaha memanfaatkan momen istimewa semalam malam tanggal 27 dengan berdoa, bermunajat. Semoga amalan-amalan kita semalam itu ya, semuanya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah jika memang dia itu adalah malam Lailatul Qadar. Dilipat gandakan setara dengan 1000 bulan. Yang bersedekah semalam, semoga sedekahnya menjadi sedekah 1000 bulan. Luar biasa, Masya Allah. Dan semoga kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, taksir kita dalam memanfaatkan 10 hari
terakhir Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan kajian parenting keluarga kita yang sudah masuk pada tema yang ke-24. Kiat yang ke-24 untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Kiat yang ke-24 ini Syekh Musyabbab beri judul Syukran Laka. Terima kasih untukmu. Ya. Atau bisa juga syukran laki untuk wanita, ya. Terima kasih untukmu wahai istriku. Ya. Kalau syukran laka, terima kasih untukmu wahai suamiku. Baik, kita baca. Mungkin sudah di-share ya. Tulisannya belum. Oh, belum di-share. Oke, Sudah, kita Ustaz. baca ya. Udah ya? Oh, sudah. Oh, berbagi layar 2. Masya Hah? Allah. Oke. Nah, kita baca. Syekh Musyabbab mengatakan, Asyukru wassana'u alal a'mali thayyibah wal khadamatil mutaqaddimah muhimun jiddan fi istiqraril hayatil usariyah. Jadi, ucapan terima kasih ya, serta pujian atas pekerjaan ya yang baik dan layanan yang diberikan sangatlah penting di dalam menjaga stabilitas kehidupan keluarga. Jadi al-amal at-thayyibah, amalan-amalan baik ya, yang dilakukan oleh keluarga kita, ya, suami kah atau istri kah, ya, semestinya mendapatkan ucapan terima kasih dan pujian. Ya. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas kehidupan keluarga, keharmonisan keluarga. Baik. Wazzaujani an-najihani humal ladzani yahtamani bihadihi an-nahiyatil muhimmah. Pasangan suami istri yang sukses itu adalah mereka yang memiliki kepedulian ya, pada aspek yang penting ini. Ya, aspek yang penting itu adalah selalu memberikan apresiasi, selalu mengucapkan terima kasih kepada hal-hal baik yang dilakukan oleh pasangan. Ya. Syukran, ya. Kita disajikan makanan, ya, kita ucapkan syukran. Kita diambilkan minuman, kita ucapkan syukran. Diambilkan pakaian, kita ucapkan syukran. Ya, kalau kita mau tambah lagi dengan ungkapan doa barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Ya. Semakin banyak ucapan doa kita, ucapan terima kasih kita, ucapan apresiasi kita, maka semakin harmonislah kehidupan berumah tangga. Semakin bahagialah kita melalui kebersamaan dengan anggota keluarga. Karena masing-masing anggota keluarga menghargai dan mengapresiasi anggota yang lainnya. Baik. Fabis syukri ba'duhuma ba'dan fayashkuru ba'duhuma ba'dan inda ay injazin yaqumu bihil akhar hatta walau kana al-injazu basitan yutabbaqu dhalika 'ala al-auladi aidan. Ya. Jadi beliau mengatakan saling mengucapkan terima kasih, saling memberikan apresiasi ya, antara masing-masing anggota keluarga ketika ada yang melakukan sesuatu yang positif. Meskipun sesuatu itu sederhana.
Dan hal yang semacam ini ya patut untuk diterapkan kepada anak-anak juga. Ya. Jadi saling memberikan apresiasi, saling mengucapkan terima kasih, ya. Dalam interaksi sosial kita ini adalah salah satu kiat agar seseorang bisa sukses, ya. Membangun rumah tangga yang bahagia, membangun komunitas masyarakat yang harmonis. Kemudian watakhtalifu ibaratu asyukri wa adawatuhu binaan ala hajmil amal alladhi tammal qiyamu bihi. Ungkapan dan bentuk ucapan terima kasih itu berbeda-beda, tergantung pada besarnya pekerjaan yang telah dilakukan. Ya. Semakin besar nilai positif pada amalan yang dilakukan oleh pasangan kita, maka semakin baik ungkapan terima kasih kita kepadanya, dan semakin baik pula ya, bentuk kita mengapresiasinya. Jadi ada ungkapan, ada bentuk. Jadi kadang apresiasi itu dalam bentuk ungkapan kata. Namun terkadang juga ya, ungkapan katanya itu diwakili oleh benda. Ya. Ya, maksudnya memberikan hadiah. Mungkin pasangannya tidak mengatakan terima kasih, sudah melayani dan memperhatikan selama ini. Nah, maka dia berikan hadiah. Ya, HP keluaran terbaru kah? Emas kah? Ya, segepok uang kah? Ya. Baik itu dari suami ke istri atau dari istri ke suami. Dengan cara ini kata beliau, wabihada, dengan cara ini, tata'alaful qulub, hati pasti akan bersatu. Wa yash'uru kullu tarafin bi annahu mahallu taqdirin min sahibihi. Dan setiap dari masing-masing mereka itu akan merasa sangat dihargai oleh pasangannya. Ketika pasangannya itu selalu mengungkapkan ungkapan terima kasih, ungkapan apresiasi, memberikan pujian-pujian yang memang pantas dan layak. Dan bukan hanya itu, dia juga mengungkapkan ucapan terima kasihnya dalam bentuk pemberian-pemberian. Maka tentu ya, seseorang akan merasa sangat dihargai dengan cara seperti itu. Kita pindah ke alinea berikutnya. Sebagaimana biasanya Syekh Musyabbab bin Fahad Al-Asimi hafizahullah, pada alinea kedua kitabnya ini selalu membawakan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Dalil yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya ata'un aw man u'tiya ata'an fawajada fal yujiz bihi fa illam yajid fal yusni bihi faman asna bihi faqad syakarahu. Siapapun yang diberikan sebuah pemberian, kata Rasulullah, lalu dia mampu untuk membalas dengan pemberian yang serupa, maka itulah pertanda seseorang itu merasa berterima kasih dan bersyukur atas pemberian saudaranya. Ya, maka dia balas dengan
dengan memberikan harta juga, ya, atau benda-benda yang bermanfaat. Nah, dan ini adalah perintah Rasulullah, hendaklah dibalas ya, orang yang memberikan kita hadiah. Kalau kita tidak memilikinya, faman asna bihi faqad syakarahu. Siapa yang memberikan apresiasi, siapa yang mendoakan kebaikan-kebaikan, siapa yang menyebutkan kalimat-kalimat yang menyenangkan ketika ia diberikan sesuatu, maka sesungguhnya dia telah menunaikan kesyukuran atas pemberian saudaranya itu. Waman katamahu faqad kafara. Dan barang siapa yang menyembunyikan pujiannya, apresiasinya, ya dia diberikan sesuatu oleh temannya, oleh keluarganya, namun dia tidak ucapkan ungkapan terima kasih dan rasa syukur. Ya, dia diam-diam saja, cuek. Maka kata Rasulullah, siapa yang menyembunyikan apresiasi itu, maka sesungguhnya dia berada dalam kendali setan. Nah, sehingga dia kufur nikmat. Ya. Jadi dia berada dalam kendali setan, sehingga dia menjadi kufur nikmat, mengingkari nikmat. Karena salah satu di antara eh, amalan setan itu kan mengingkari nikmat. Kemudian dalil yang kedua nih, masih hadits Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Ya. Allah tidak akan memandang seorang wanita yang tidak mensyukuri suaminya, yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Padahal wanita itu sangat membutuhkan suami. Ya, dia sangat membutuhkan suaminya. Tapi dia malas mengucapkan ucapan terima kasih kepada suaminya. Ya. Maka wanita seperti ini atau istri seperti ini, kata Rasulullah, Allah tidak mau pandang dia. Allah tidak mau lihat dia. Ya. Maksudnya Allah tidak akan memperdulikannya. Berarti ungkapan terima kasih dan apresiasi seorang istri kepada suaminya adalah salah satu kiat utama untuk mendapatkan perhatian dari Allah. Ini para ummahat ini harus memahami dengan baik. Ya. Ini hadis nih bahwa setiap istri itu selayaknya, sepantasnya untuk selalu berterima kasih dan bersyukur kepada suaminya. Sebab jika tidak, maka ancamannya sangat keras, yaitu Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan memandangnya. Baik. Kemudian dalil yang ketiga, masih hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan, fakafi'uhu." Siapa saja yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan yang serupa. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan yang serupa dengannya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Fa'illam tajidu ma tukafi'unahu." Jika kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian balas pemberiannya, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafaltumuhum. Maka solusinya adalah mendoakan kebaikan kepada
orang yang telah memberikan kepada kita sesuatu namun kita tidak bisa membalasnya. Maka ya anjuran pertamanya dari Rasulullah, balas dengan yang senilai dengan apa yang ia berikan. Kalau tidak ada, maka dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk orang yang memberikan tersebut. Dia doakan. Sampai kapan dia doakan? Sampai dia pandang bahwasanya pemberian orang ini dengan doa-doanya sudah seimbang. Baik, ini adalah wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Sekarang kita masuk penjelasannya. Yaqulu ahaduhum adhabu daiman adhabu daiman liqada'i hawaijil ahli wa ahyanan akunu murhaqan wa fi kulli marratin a'udu wa la asma' min zawjati ayya ibarati syukrin aw takdirin aw du'ain wa hadha yu'limuni wa hadha yu'limuni. Jadi ada seseorang yang berkata, dia katakan azhabu daiman liqada'i hawaijil ahli. Ya. Aku senantiasa keluar ya, untuk memenuhi kebutuhan keluargaku. Dan terkadang saya sangat lelah, saya merasa sangat lelah. Ya. Namun kata beliau, ya, pada setiap kali aku pulang ke rumah, aku tidak pernah mendengarkan sedikit pun ucapan terima kasih ya, dari istrinya. Padahal dia sudah lelah, padahal dia sudah capek ya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ya setiap kali dia pulang tidak ada ungkapan terima kasih. Tidak ada juga doa-doa atau doa. Wa hadza yu'limuni ya. Hal ini sangat menyakitkan diriku. Jadi ternyata terkadang suami itu merasa sangat sakit ya, di samping kelelahannya ya mencari nafkah, manakala istri tidak memberikan apresiasi, tidak mengucapkan ucapan terima kasih kepada suaminya yang sudah kelelahan ya, mencari nafkah untuk keluarga. Selanjutnya, wa taqulu ba'du zaujat. Ya, sebahagian istri juga mengatakan hal yang sama ya, mengadukan hal yang sama ya yang dia dapatkan dari suaminya. Sebahagian istri-istri mengatakan, a'malu fi baiti li khidmati zauji wa abna'i. Aku bekerja di rumah untuk melayani suami dan anak-anak. Baik. Wa ahyanan akunu mut'abatan. Dan terkadang saya benar-benar sangat kelelahan mengurus dan membereskan rumah demi bakti kepada suami. Namun kata beliau, wa ma'adzalika la asma' kalimata syukrin au du'a. Meskipun demikian, saya sudah lelah,
tak satu pun aku dengarkan ungkapan terima kasih maupun doa. Wahada, yani wahada aydan, ya, apa ini? Yuaddi, ya. Apa ini maksudnya? Wahada aydan, subhanallah, tidak jelas ini kalimat. Oh, baru jelas. Wahada yudayiquni wa yujrihuni, ya. Wahada yudayiquni, hal ini menyempitkan saya. Wahada yujrihuni, ya, hal ini melukai saya. Jadi ketika suami juga tidak memberikan apresiasi, tidak mendoakan, jazakallahu khair, jazakillahu khairan, ya, tidak ada ungkapan-ungkapan doa. Padahal istri di rumah sudah sangat kerepotan, sudah sangat lelah membereskan rumah demi khidmatnya kepada suaminya. Namun ketika suaminya pulang, ya, melihat rumah yang bersih, tidak ada juga ungkapan-ungkapan apresiasi. Melihat rumah yang rapi yang telah dilakukan oleh istrinya, tidak ada juga ungkapan-ungkapan doa, ya, atas kerja keras istrinya. Ya, tentu hal ini bagi wanita adalah sesuatu yang sangat mencederai perasaan. Bagi wanita yang seperti ini sangat melukai hati. Meskipun kita katakan pada pelajaran sebelumnya bahwa sebaiknya pasangan suami istri itu dalam hal-hal yang sepele tidak usah baperan. Ya. Kalau tidak diungkapkan ucapan terima kasih, ya tidak usah baper. Bersabarlah dan berjuang mempertahankan husnuzan kepada suami atau kepada pasangan. Kemudian kita lanjut. Inna mu'zamal masyakil az-zawjiyah allati tantahi bit-talaq takunu zat asbabin tafihatin jiddan. Ya. Jadi kebanyakan masalah-masalah rumah tangga, ya, yang berujung pada perceraian itu dipicu oleh sebab-sebab yang sangat remeh. Pemicu awalnya adalah perkara yang sangat remeh, yang sangat sederhana. Lalu menimbulkan perselisihan, pertengkaran, di mana ujung daripada pertengkaran itu perceraian. Jadi masalah-masalah rumah tangga, ya, sampai bercerai kadang bukan masalah-masalah besar yang memicunya. Nah, namun masalah-masalah yang sepele, yang ringan. Namun kalau masalah ini tidak segera dituntaskan, maka dia bisa menjadi penyebab hancurnya kehidupan berumah tangga bagi seseorang. Kemudian, ya, Syekh lagi mengatakan di sini, wa yaqulu al-bahisun inna hayataka zawjiyah takunu sa'idatan wa hani'atan bimujarradi an tumarisa syukur li zaujatik. Ya, jadi wahai para suami, kata beliau, sesungguhnya masalah-masalah rumah tangga yang banyak terjadi ini, yang menghilangkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, ya, ini disebabkan karena sikap abai, cuek pasangan suami istri untuk memberikan apresiasi kepada pasangannya. Taib. Nah, salah seorang peneliti sosial mengatakan
kehidupan berumah tanggamu itu akan menjadi bahagia, ya, dan menjadi tentram. Hanya dengan cara Anda melatih diri atau membiasakan diri mengucapkan ucapan terima kasih. Baik. Wa tu'akkidu dirasatun jadidatun fi jami'ati George Mason anna an-nisa allawati yashkurna azwajahunna yakunna aktsar sa'adatan wa ya'ishna umran atwal. Jadi hasil penelitian, ya, ada sebuah hasil penelitian yang terbaru yang dilakukan di sebuah perguruan tinggi atau universitas yang bernama George Mason. Ya. Jadi penelitian dilakukan di sana, ya, di mana hasil penelitian itu membuktikan bahwasanya, ya, bahwasanya seorang wanita yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepada suaminya, ya, maka wanita seperti ini cenderung merasakan kebahagiaan di dalam hatinya lebih lama dibandingkan wanita lain. Baik. Ya, dan wa ya'ishna umran atwal, dan dia bisa mendapatkan usia panjang. Usia hidupnya lebih panjang, ya, atau lebih produktif. Ini salah satu penyebabnya adalah senantiasa memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pasangan yang telah melakukan sesuatu yang positif untuk kita. Baik. Semoga apa yang saya bacakan ini dan terjemahkan ini dapat dipahami dengan baik. Saya mohon maaf ya, saya mohon maaf sekali. Mungkin karena pengaruh ya, pengaruh sesuatu sampai mungkin ada yang ngelantur atau bagaimana tadi penyampaiannya. Saya mohon maaf. Sebagaimana biasanya, setelah selesai kita membaca ini, kita serahkan kepada moderator kita untuk memandu kita masuk pada sesi berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Baik, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan Allah. atas pemaparan materinya. Iya. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan materi yang Insya Allah. Kita akan melangkah Ya. ke agenda berikutnya, yaitu agenda tanya jawab. Sudah Mm-mm. ada penanya Iya. dari Umu Fitriani Tirae. Ustadz, bagaimana kalau suami tidak punya kerjaan sedangkan istri yang cari nafkah? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Nah, jadi hukum syariat agama kita mewajibkan para lelaki untuk mencari nafkah. Dialah penanggung jawab utama yang mencarikan nafkah dan memberikan nafkah kepada istri dan anggota keluarga. Ya kan? Nah, kalau ada suami yang abai, ya, yang tidak peduli, memang dia tidak ada usaha untuk melakukan itu, maka dia melanggar. Ya, dia melanggar sunnatullah asy-syar'iyyah dan sunnatullah al-kauniyah. Dia telah melanggar ketetapan Allah yang sifatnya syar'i. Ya, dan melanggar perintah Allah yang sifatnya kauni. Ya.
yang sifatnya semula jadi, ya, ketetapan semula jadi di alam semesta ini yang ditetapkan oleh Allah. Ya kalau begini nih, kalau dilihat dari asal penciptaannya, nah ini pernah diterangkan oleh salah seorang syekh dari Shinqiti, ya, yang mengajar hadis di Universitas Islam Madinah. Ketika beberapa tahun lalu beliau berkunjung ke Makassar dan kita berada dalam satu majelis, beliau menceritakan, ya, hikmah di balik asal penciptaan. Ya, asal penciptaan lelaki dan wanita kan berbeda. Kalau lelaki itu diciptakan dari tanah. Ya, lihatlah kata beliau unsur tanah itu. Unsur tanah itu yang paling utama adalah menumbuhkan tanaman-tanaman. Sehingga tanaman-tanaman itu mengeluarkan buah. Dan buah itu bisa dimakan. Dan memakannya membuat kita ini kuat dan segar, sehat. Iya enggak? Berarti ketika lelaki diciptakan dari tanah, maka dia harus bisa memiliki unsur tanah, yaitu bisa menumbuhkan, bisa mengembangkan. Dan apa yang ia tumbuhkan dan kembangkan itu jika dikonsumsi, bisa menyehatkan dan menenangkan. Sama ketika tanah itu menumbuhkan pepohonan dan dari pohon itu keluar buahan. Ketika dikonsumsi kita menjadi segar dan kita menjadi sehat, kita menjadi produktif, ya, punya tenaga. Demikianlah seharusnya lelaki, karena dia diciptakan dari tanah, maka lelaki itu harus produktif. Dia menghasilkan buah nah, yang bisa dikonsumsi oleh anggota keluarganya. Dan ketika anggota keluarganya itu mengkonsumsinya, mereka jadi sehat, ya, mereka jadi tenang. Ya kan? Ini jika dilihat dari asal penciptaan. Sementara wanita, wanita itu diciptakan dari tulang. Dia bukan media tanam, bukan media produktif. Ya. Dia media yang dilindungi. Dia berada di dalam daging, ya, di balik daging dia. Ya. Maka dia adalah sesuatu yang dilindungi. Nah, tulang itu diberikan nutrisi. Ya. Dia yang diberikan nutrisi. Maka seperti itulah dalam kehidupan sosial. Wanita itu dia di dalam rumah. Kalau tanah kan di luar rumah. Ya, agar tanaman bisa tumbuh. Kalau tulang ya di dalam badan. Nah wanita itu dari tulang maka dia di dalam rumah. Ya. Dia yang diberikan nafkah. Ini sunnatullahnya ya. Sunnatullah al-kauniyahnya seperti itu. Maka lelaki-lelaki yang tidak berjuang untuk mencari nafkah, ya dia bersikap abai, maka dia telah melanggar dua ketetapan Allah. Yang pertama ketetapan syariatnya dan kedua ketetapan kauniyahnya. Nah, adapun jika suami ini sudah pontang-panting mencari, ya kan? Ya, namun qadar Allah, Allah sudah takdirkan dia. Walladhi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dialah Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan dia pula lah yang membatasi, ya, kadar rezeki seseorang. Nah, kalau sudah itu takdirnya bukan berarti dia malas dan tak peduli, ya takdirnya seperti itu. Ya, ditakdirkan dia miskin atau fakir. Maka dalam kondisi seperti ini, yang pertama dilakukan oleh istrinya adalah bersabar. Yang bersabar. Dan kalau dia mau membantu suaminya untuk mengganti perannya, ya tidak masalah. Ya sepanjang ya istrinya itu menjaga, ya, jangan sampai dia menjadi sumber fitnah ketika keluar dari rumahnya. Baik. Jadi boleh-boleh saja ya wanita, boleh-boleh saja kalau kondisinya sudah darurat.
Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Eh, Insyaallah, syukran atas jawabannya. Saya terkadang ya terkadang apa nih? Saya terkadang tiba-tiba kayak kehilangan fokus ya. Mungkin karena faktor apa ya, ngantuk berat atau bagaimana, saya berusaha mengalihkan semuanya. Tapi kalau ngelantur, saya ditegur ya, mohon ditegur kalau ada sesuatu yang ngelantur. Siap, Ustaz. Siap. Heeh. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah. Oke. Apa Ustaz, ini di luar materi? Bagaimana dengan seorang yang Allah karuniakan sakit di akhir Ramadan ini sehingga tidak bisa memaksimalkan ibadah di akhir Ramadan? Mohon penguatannya, Ustaz. Qadarullah, di akhir Ramadan ini kami sekeluarga sakit. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ya, semoga Allah itu maha kasih, Allah itu maha sayang. Ya, kepada hamba-hambanya yang berusaha semaksimal mungkin untuk mendekat kepadanya dan meraih keridhaannya dengan seluruh keterbatasan yang dialaminya. Allah itu maha kasih, Allah itu maha sayang. Ya, jangan ragukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, eh, dalam hadits qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Tuhannya, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani. Aku, kata Allah, akan senantiasa berada pada persangkaan hambaku kepadaku. Dan aku akan membersamainya sepanjang dia menyebut-nyebut dan mengingat-ingat diriku. Ya. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah berhusnudzan kepada Allah. Allah yang memilihkan kita takdir ini. Tidak sakit. Sama dengan saya di Ramadan ini, tahun ini, ya saya sama sekali tidak bisa melaksanakan etikaf, ya, kondisi keluarga, ya, kurang sehat, dan seterusnya ya. Ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu adalah takdir Allah dan Allah berhak ya melakukan apa yang dia kehendaki. Ya. Dalam surah Al-Anbiya ya, antum buka ya. Ayat berapa itu? 23 ya? Ya, coba dibantu nanti sama uh, Ustadz Agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Al-Anbiya itu ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Nah, Allah itu tidak ditanya ya tentang apa yang dia lakukan. Ya. Cocok ini di ayat 23 atau Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Ya. Kenapa saya dikasih sakit? Kenapa? Ya, tidak boleh ditanya. Nah, tetapi mereka manusia lah yang akan ditanya. Wahum yusalun. Kita nanti akan ditanya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kalau Allah nggak boleh ditanya. Terserah Allah. Ya. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan bahwa kita terima apa yang Allah takdirkan ini dengan lapang dada, dengan tulus. Ya. Man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridha dan berlapang dada menerima takdir yang membuatnya sulit dan sempit, ya, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Namun siapa yang marah, dongkol, ya, dengan ketetapan takdir Allah, ya, hanya karena menyulitkan dia, maka baginya juga kemurkaan Allah. Taib, ya. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, ya, setelah kita menerima dengan ridha, ya kan, ya, adalah tetap berusaha mendekat kepada Allah sesanggup yang kita bisa, ya kan? Tetap. Jangan justru lantaran sakit-sakit sudah tidak mau sholat.
Ya. Padahal dia masih bisa melaksanakannya. Ya. Sudah tidak mau lagi puasa, tidak mau lagi baca Al-Quran, padahal masih bisa dia lakukan. Jangan beralasan dengan kelemahan dan keterbatasan, lalu tidak mau sama sekali mendekat kepada Allah. Ya tetap kita mendekat, tetap kita berdoa, tetap kita berzikir, tetap kita membaca Al-Quran, sesuai dengan kadar kemampuan yang eh, masih kita miliki. Taib, ya begitu barangkali. Dan yakinlah bahwa Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Tapi kita kembalikan kepada host. Baik, Ustaz. Eh, ada yang raise hand, Ustaz? Mau Boleh, boleh, boleh. dikasih kita, Masya Allah, kami persilakan dengan segala hormat. Fadal. Monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. atas ini dan barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada antum Ustaz. Amin dan untuk kita semuanya. Insyaallah. Afwan, saya ke materi kita Ustaz terkait kajian Kiat 24 ini tentang syukran lak, ya, berterima kasih. Dalil hadis tadi yang disebutkan di awal, kami mencoba mendengarkan bahwa itu diperuntukkan untuk istri. Kalau istri tidak berterima kasih, ya. Apakah pertanyaannya, apakah ini juga akan sekaitan dengan kalau suami, ya, tidak berterima kasih? Kenapa ya? Ya karena ini adalah dalil atau hadis. Dia disebutkan yang perempuan, Ustaz. Ya, Pertanyaan, betul. ya, pertanyaan yang pertama. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait penelitian yang dilakukan oleh ini yang disebutkan di dalam kitab ini. Di situ juga lebih cenderung mengarah ke wanita, Ustaz. Jadi wanita yang sering berterima kasih kepada suaminya itu akan lebih lama merasakan bahagia dalam hatinya. Ya, itu juga pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan yang pertama tadi. Iya. Wallahu alam. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Pertanyaannya sangat wajih, ya, tepat sasaran. Kenapa wanita? Disebabkan karena kelemahan wanita pada dua sisinya. Kelemahan pertimbangan akal dan kelemahan agama, ya kan? Sehingga dua kelemahan ini dimanfaatkan oleh setan, ya, untuk menggelincirkan mereka. Maka yang paling banyak menjadi korban tipuan setan dari dua jenis manusia ini adalah wanita. Ya, wanita itu yang paling mudah digelincirkan oleh setan karena ya memiliki dua kelemahan. Yang pertama kelemahan pertimbangan akal, yang kedua kelemahan dalam hal agama, di mana pada kondisi-kondisi tertentu dia tidak boleh melaksanakan sholat dan puasa, ya, serta ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk tohara, ya, seperti umrah, haji, ya kan. Nah, sehingga agamanya jika dibandingkan dengan lelaki yang tidak ada masa jedanya untuk beribadah, dia lebih lemah, makanya setan lebih mudah, ya. Nah, karena dia lebih mudah digerogoti dan ditipu oleh setan, maka wanitalah yang lebih banyak bersikap kufur, ya, kufur nikmat, ya, kepada suaminya. Nah, sulit bagi wanita itu untuk, ya, selalu berterima kasih. Ya, kalau selalu ngomel, ya bisa. Ya, selalu menggerutu, selalu mengungkit-ungkit, ya, kesalahan-kesalahan yang kan sudah kita sebutkan hadisnya pada pertemuan yang lalu kan. Nah, Rasul mengatakan in
in ahsantum ila ihdahunna wa ra'at minka say'atan wahidatan qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Ya. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka para wanita itu, ya, selama setahun penuh, ya, 360 hari, semuanya diisi dengan kebaikan. Lalu di suatu hari kata Rasulullah dia melihat keburukan darimu yang dia tidak sukai, maka dia akan spontan mengatakan, aku tidak melihat sama sekali kebaikan darimu. Kau tidak berguna. Ya, langsung tidak berguna. Ya. Padahal selama ini sangat berguna dan dia rasakan gunanya. Ya, memberikan nafkah dan seterusnya. Tiba-tiba hanya karena satu kesalahan, kata Rasulullah, ya, spontan wanita itu melupakan semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami. Karena wanita ini selalu begitu, ya, dan umumnya seperti itu, maka ditujukanlah, ya, lebih awal nasihat ini kepada para wanita. Ya. Ini dilihat dari sisi banyaknya, ya, atau umumnya dominannya wanita melakukan seperti itu dibandingkan lelaki. Ya, meskipun lelaki yang tidak mensyukuri istrinya, sebenarnya dia kufur nikmat juga, ya kan? Ya, dia kufur nikmat juga sebenarnya. Maka dia juga mendapatkan hal yang sama. Hanya saja, ya hanya saja tidak banyak ya lelaki seperti itu. Ya, lelaki itu cepat cepat melupakan ya eh, kesalahan. Dia mudah, ya mudah luluh, mudah memaafkan. Ya, ya kalau dia kemudian didekati oleh istrinya setelah istrinya membuat dia jengkel, dia mudah menerima. Ya, secara umum begitu ya, meskipun ada laki-laki yang eh, memiliki tabiat yang berbeda, tapi secara umum seperti itu. Ya. Karena lelaki itu bersandar pada pikirannya, bukan pada perasaannya. Maka lebih cepat berubah ya, untuk menerima. Baik, yang kedua, mengapa wanita ya ditujukan terlebih dahulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena eh, wanita itu ya, karena wanita itu disebutkan oleh Rasulullah paling banyak menghuni neraka, ya kan? Dan penyebab yang paling banyak memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kufrul ashir, mengingkari kebaikan suami. Maka mereka harus diwanti-wanti karena ternyata faktanya, ini fakta ya, faktanya di akhirat ya, yang diperlihatkan kepada Rasulullah, isi neraka itu lebih banyak wanita dibandingkan lelaki. Ada ternyata penyebabnya diantaranya adalah kufrul ashir, ya, mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Maka ditujukanlah ya nasihat ini untuk pertama kalinya kepada wanita berdasarkan pada fakta yang dilihat oleh Rasulullah di neraka. Nah, maka wanita ini harus benar-benar ya selalu dinasihati, ya, selalu dibimbing, selalu diarahkan. Jangan Ki begitu, hati-hati Ki, ya kan? Sama lah kalau kita lihat suatu fakta ya, bahwa anak-anak kelas berapa, kelas tertentu ya, ya selalu nakal. Ya meskipun di kelas-kelas lain ada yang nakal, tapi yang dominan nakal di kelas tertentu, kelas 5 umpamanya, nakal semuanya. Rata-rata seperti itu. Dan intensitas kenakalan mereka terulang-ulang itu hampir setiap hari. Ya, kalau kelas-kelas lain yang tidak terlalu, yang tidak, kalau dalam sepekan itu ya mungkin hanya 2 kali atau 2 hari melakukan kenakalan ya. Tapi kalau yang ini nih, kelas 5 ini, pokoknya tiap hari ada aja masalahnya. Ya, terkenal nih. Ya, sangat terkenal.
Dan banyak kasus di antara mereka itu sampai perkaranya masuk di kantor. Nah, harus mereka dipanggil ke kantor tiap hari. Nah, pada saat upacara, yang mana didahulukan untuk dinasihati kira-kira disebut? Kelas yang mana kira-kira akan disebut pertama kali untuk dinasihati? Kira-kira oleh kepala sekolah ini, kepala sekolah. Yang mana kira-kira paling duluan disebut nama kelasnya untuk dinasihati? Kelas yang nasihat. Ya. Kelas 5 kan? Ya, kenapa kelas Iya, 5? kelas yang Karena dominan. Nah, karena dominan melakukan kesalahan. Begitulah ya pendekatan logikanya ya. Ya, mengapa Rasulullah justru menyebutkan wanita? Karena faktanya mereka seperti itu. Ya. Fakta ini lintas zaman ya, lintas zaman. Zaman Rasulullah aja begitu faktanya wanita. Ya, ini di zaman Rasulullah loh. Masih hidup Rasulullah. Wahyu masih turun. Faktanya, kenyataannya, wanita banyak protes sama suami-suami mereka di masa itu. Banyak yang tidak berterima kasih. Nah, bayangkanlah hari ini. Tidak ada Rasulullah, tidak turun wahyu. Ya kan? Kehidupan ini semakin terbuka, sarana fitnah semakin banyak. Ya tentu kasus wanita-wanita yang kufrul asyir, mengingkari kebaikan suami ini jumlahnya semakin banyak. Maka wajar kalau kemudian wanita itu disebutkan ya dalam banyak nasihat-nasihat. Semoga ini menjawab ya, wallahu a'lam. Baik, syukran. Afwan Ustaz, Ana lanjut sedikit lagi. Oke. Iya, baik. Jadi ketika sudah seperti itu ketentuannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah apakah kita sebagai suami tetap berada dalam posisi sebagai seseorang yang memiliki wibawa di depan istrinya, ataukah bagaimana ya menghadapi wanita-wanita ini, jangan sampai juga kita larut dalam perasaan mereka yang menyamai perasaan mereka, seperti uring-uringan, suaminya juga uring-uringan seperti itu. Ini sepertinya biasa terjadi seperti ini Ustaz. Akhirnya yaitu membatasi percakapan, tidak ketemu. Istilahnya saling membalas lah Ustaz. Jadi mohon ini dikuatkan, mohon kiat-kiatnya kita sebagai suami untuk berada dalam kondisi seperti ini supaya bisa langgeng lah Ustaz, seperti itu. Ya, betul, betul. Jadi inilah pentingnya kita selalu belajar ya. Ya. Inilah pentingnya bagi kita untuk selalu mengkaji. Ya. Nah, dan mengapa para ulama-ulama kita itu ya banyak menulis terkait dengan perkara-perkara ini. Ya. Dan kalau kita kaji ya, sebahagian nasihat-nasihat itu ditujukan ya kepada wanita. Ya, ditujukan kepada wanita. Ini selain dari berdasarkan pada fakta di lapangan, ya dari masa ke masa, dari suku bangsa ke suku bangsa yang lain, bahwa kasus wanita-wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya banyak sekali. Ya. Nah, ini menjadi alasan mengapa banyak nasihat itu ditujukan kepada wanita. Alasan kedua, Rasulullah sendiri yang mengatakan hal itu, menganjurkannya istausu dalam hadis Rasulullah ya, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min ad-dhila' wa a'wajud dhila'i 'alaha. Ya, selalulah kalian menasihati wanita, para istri. Selalulah nasihati mereka. Istausu bin nisa', ya, wasiatkan kepada para wanita, wasiatkan kepada para wanita kebaikan-kebaikan. Yang artinya ajari mereka, bimbing mereka, nasihati, tuntun mereka ini, para wanita ini. Mengapa? Karena mereka ini diciptakan dari tulang yang bengkok. Ya, asal penciptaan mereka bengkok memang. Ya, kalau dibiarkan begitu terus tidak dinasihati, akan bengkoklah mereka ini. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau syariat kita ini
memberikan kewenangan, memberikan tanggung jawab yang demikian besar kepada para lelaki untuk membimbing, mengawasi, mengontrol, meluruskan para wanita agar mereka tidak terus berada dalam kebengkokan dirinya. Jadi ini berdasarkan pada perintah Rasulullah itu sendiri, ya, yang memerintahkan kepada para lelaki, ya, untuk senantiasa menasihati para wanita, baik wanita itu sebagai istrinya, atau wanita itu sebagai saudarinya, atau wanita itu sebagai anak putrinya. Ya. Baik. Nah, bagaimana caranya kalau tiba-tiba suami sudah dongkol juga, ya kan? Nah, dongkol. Maka kedongkolan itu jangan dirawat terlalu lama. Ya, Anda para lelaki itu harus segera move on, ya, dari kejengkelannya, dari kedongkolannya, karena kalau dia rawat itu kedongkolannya, maka dia seperti wanita, ya, yang menyimpan masalah terlalu lama, ya, karena mereka menggunakan perasaan, ya, maka lama hal-hal itu bisa disimpan berlarut-larut, ya. Sementara ya lelaki itu lebih cenderung bersandar pada akal pikiran. Nah, akal itu kan yang berfungsi membedakan baik buruk, bukan perasaan. Akal di situ. Akal yang berfungsi di situ membedakan ini baik, ini buruk. Nah, ya, begini layak, ini tidak layak, itu akal. Maka dengan adanya akal yang lebih kuat dan dominan pada diri lelaki, nah, semestinya lelaki itu cepat move on, cepat sadar, sehingga ya, dia cepat untuk segera kembali memberikan wejangan nasihat, ya, kembali menormalkan keadaan. Nah, gitu. Jadi kalau syariat ini kan mengizinkan seseorang itu la yahillu lil muslimi an yuqati'a akhahu fawqa salasin. Ya, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, ya, saudaranya lebih daripada 3 hari. Ya. Batasan maksimal syariat mengizinkan seseorang ini baperan, ya, atas masalah yang terjadi dengan saudaranya, ya, itu cuma 3 hari. Ya. Selebihnya Anda harus segera menormalkan keadaan. Paksa diri untuk menormalkan keadaan. Ya, beri salam, ya, jawab salam, ya, menyapa dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, semoga menjawab ya. Sahabat saya ini Pak Kasim, Pak Kepala Sekolah, Masya Allah. Semoga menjawab pertanyaan. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Oh, boleh. Ya, bismillah. Ustaz, bagaimana seorang istri sudah diberikan nafkah tiap bulannya masih mengorek-ngorek yang lain di luar kemampuan suaminya, padahal sudah dijatah setelah suaminya bayar listrik dan lain-lain, dan dipakai untuk sehari-hari, dipakai suaminya sehari-hari untuk dipakai cari nafkah. Ya. Jadi istri yang ideal itu, istri yang baik itu adalah istri yang qanaah, ya, merasa cukup, ya, dengan apa yang sanggup diberikan oleh suaminya sesuai dengan kemampuannya. Itulah istri yang ideal. Kalau kita merujuk pada kisahnya Nabi Ibrahim,
ketika mengunjungi Ismail. Bagaimana? Apa yang terjadi? Ketika suatu hari Nabi Ibrahim mengunjungi Mekah. Ya, datang ke Mekah dari Palestina, dia ke Mekah. Dan dia dapati, ya dia masuk dalam rumah putranya itu, dia dapati istrinya kan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Siapa yang tahu? Apa yang terjadi setelah itu? Coba coba tulis di kolom komentar ya para peserta nih, berapa orang nih? 27 ya. Apa yang terjadi setelah Nabi Ibrahim mengunjungi rumah putranya dan berjumpa dengan istrinya? Saya tunggu ya di kolom komentar ya. Halo, peserta yang lain masih dengar ya? Ah, ada ada komentar? Disuruh ganti, Iya iya iya. disuruh ganti pintu rumah, Ustaz. Disuruh ganti pintu rumahnya. Apa maksudnya itu? Disuruh ganti pintu rumahnya. Admin nih, Ganti admin istri, nih. Ustaz. Ganti istri. Ya, oke, itu cocok. Rasulullah mengatakan, apa, afwan. Nabi Ibrahim mengatakan, eh, mur, muri, kuli, li zaujiki, idza ja'a an yughayyira atbata babihi. Katakan nanti ya sama suamimu kalau dia datang, bahwa dia harus mengganti gagang pintunya. Itu pesannya Nabi Ibrahim. Nah, setelah Nabi Ismail datang, ya dia tanya, dia lihat jejak-jejak keberadaan tamu, kedatangan tamu. Maka dia tanya istrinya, memang apa ada tamu tadi? Ya, dibenarkan oleh istrinya, ya, seorang lelaki tua. Ya. Dan saya mengadukan berbagai masalah kepadanya. Namun karena kamu lambat datang dan dia buru-buru pergi, nah dia hanya titip pesan. Dia mengatakan kalau suamimu datang nanti, eh, dia harus mengganti gagang pintunya. Maka ketika istrinya ini menyampaikan ya ciri-ciri lelaki itu yang datang, kemudian percakapan mereka, kemudian wasiat daripada lelaki itu sebelum pulang, maka Nabi Ibrahim menebak, itu adalah bapak saya. Yang tadi datang ini adalah bapak saya. Dan dia melalui pesan itu memerintahkan saya untuk menceraikanmu. Maka sekarang kamu pulanglah ke orang tuamu. Ya, jadi Nabi Ismail ketika itu menceraikan istrinya. Nah, para ulama mengatakan Nabi Ibrahim itu memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya karena tipikal istrinya ini tipikal pengeluh. Ya. Mengeluh terus, mengeluh dengan kekurangan, mengeluh dengan keterbatasan, mengeluh. Ya. Nah, wanita pengeluh ini tidak cocok untuk mendampingi seorang pejuang, apalagi pejuang dakwah. Ya, karena pejuang dakwah itu ya hidup mereka penuh dengan ujian dan tantangan. Kalau di sampingnya adalah wanita pengeluh nggak cocok. Ya, dia akan terhambat dari melaksanakan fungsinya ya sebagai pejuang dakwah. Baik. Jadi wanita yang ideal itu ya adalah wanita yang selalu ridha, selalu merasa cukup, ya, selalu lapang hatinya, ya, menerima pemberian suaminya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suaminya. Itulah wanita yang ideal.
Nah, itulah wanita yang baik, bukan wanita yang menuntut yang lebih dari apa yang disanggupi oleh suami. Wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz. Satu pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz, Iya. dari hamba Allah. Ini tentang suami, Ustaz. Apa, Ustaz, apakah termasuk suami yang tidak berterima kasih ketika menganggap remeh atau penting pekerjaan istrinya yang seharian di rumah? Misalnya berkata, kita ndak capek Jaki karena di rumah Jaki kita ini capek di kantor. Sedangkan jadi IRT juga capek, Ustadz. Hanya saja capeknya berbeda dengan yang kerja di kantor. Kalau mau dibandingkan tentu tidak bisa. Bagaimana itu, Ustadz? Karena banyak yang beranggapan seperti ini. Betul, Ustadz. Jadi begini kan, kita berada pada tema kita. Sebaiknya suami itu tetap memberikan apresiasi. Jangan memandang remeh, kamu tidak capek sih. Jadi kita harus belajar ya, sebagai suami, sebagai lelaki ya kita harus belajar nih. Ya, di tema ini ya, syukran laki. Ya, kalau bagi wanita ya, kepada suaminya dengan syukran laka. Banyaklah berterima kasih. Banyaklah mengakui ya pengorbanan-pengorbanan pasangan. Jangan mengingkarinya. Ya. Nah, jadi ini bentuk pengingkaran. Kamu udah capek gitu. Ya padahal masing-masing kita punya kelelahan-kelelahan yang berbeda. Ya. Wanita itu lelah itu pikiran dan perasaannya yang lelah di rumah. Dia lelah. Ya memang secara otot mungkin secara fisik ya dia tidak lelah, tapi ya pikiran dan perasaannya lelah, terkuras dia. Lelaki ya mungkin pikiran dan perasaannya mungkin tidak terkuras ya, tapi tenaganya, khususnya para buruh itu. Nah, jadi saling menghargai, saling mengakui, ya, dan tetap dituntut ya suami ya dituntut ya. Ya sebagaimana Rasulullah, bagaimana beratnya pekerjaan Rasulullah itu ya. Ya sebagai seorang nabi siang malam mengajar, ya kan. Kemudian memikirkan pengelolaan negara, dia pemimpin negara. Ya beliau juga komandan militer, ya kan. Ya, mengatur pasukan, yang mengendalikan pasukan. Ya, banyak sekali amanah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi lihatlah, ya, dengan seabrek amanah yang sangat berat itu, Rasulullah ternyata ya menjahit pakaiannya sendiri, ya, memperbaiki sandalnya sendiri, ya, dan terkadang melayani dirinya sendiri, ya, kebutuhan-kebutuhan dirinya. Padahal istrinya Rasulullah itu banyak, ya kan? Istrinya Rasulullah banyak, tapi beliau tetap ya di rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya. Tidak ada alasan bagi Rasulullah. Rasulullah tidak beralasan. Ya saya ini lebih capek dari kalian. Ya kan? Amanah saya banyak. Ya. Ya, Rasulullah tidak beralasan dengan hal yang seperti itu. Ya. Dan Rasulullah tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, beliau menyapu, ya, beliau membersihkan, dan seterusnya ya kan dalam riwayat itu. Taib. Ya, jadi tidak pantas ya. Nah, tidak pantas kita ini sebagai lelaki ya tidak uh, tidak membantu istri ya, di rumah untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ya, dengan alasan saya lebih capek. Ya. Saya lebih capek daripada kamu. Ya. Padahal di kantor barangkali ber-AC ya kan. Nah, di kantor itu kan ber-AC, kursinya empuk, ya berputar-putar lagi. Kadang lebih banyak duduk juga, ya kan. Apalagi apalagi zaman sekarang ya, pegawai banyak, pekerjaan sedikit. Ya, kalau saya pergi kantor-kantor itu lihat, pegawai-pegawai ini banyak di ngobrolnya nih. Ya, di beberapa kantor ya, saya lihat ya banyak di orang santainya di kantor daripada. Nah, wallahu a'lam.
Ya mungkin ada yang ada Baik, bapak-bapak yang mau menyanggah barangkali, silahkan. Saya tak mau menyanggah dengan fakta yang berbeda. Oke, kalau tidak ada ya kita cukupkan. tidak ada kayaknya Ustaz. Iya, Oke, oke. syukran Ustaz. Mungkin langsung di agenda terakhir Ustaz, closing statement. Fadhal Ustaz. Oke, barakallahu fikum. Kita untuk closing statement kita harus kembali ke tema kita ya. Tema kita ini kan suami istri itu harus saling eh, memberikan apresiasi, ucapan terima kasih untuk semua pengorbanan dan pelayanan yang dilakukan oleh pasangan masing-masing. Baik. Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia belum lagi bersyukur kepada Allah. Jadi salah satu wujud kesyukuran kita kepada Allah yang memberikan kita ini nikmat yang tak terhingga adalah berterima kasih kepada sesama. Ya. Dan tentu saja orang yang paling dahulu dan paling utama untuk senantiasa kita mengucapkan ucapan-ucapan terima kasih, doa dan apresiasi adalah orang yang paling dekat pada diri kita. Dan orang itu adalah pasangan kita sendiri. Semoga dengan materi ini ya masing-masing kita terus belajar dan berlatih ya, untuk berterima kasih, untuk mengapresiasi dan untuk mendoakan pasangan kita masing-masing. Semoga dengan demikian ya 24 kiat ini dapat kita jalankan, kita benar-benar bisa merasakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kita masing-masing. Lumayan ini sudah 24 kiat yang telah kita pelajari. Demikian, yang benar pasti datangnya dari Allah, yang keliru dan salah pasti datangnya dari kelemahan dan kebodohan kami. Maka kami mohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan dan kekeliruan itu, agar kami tidak bertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Dan bagi antum, berkewajiban untuk menolaknya dan kemudian meluruskannya, agar kekeliruan dan kesalahan itu tidak terwariskan kepada generasi kita selanjutnya. Demikian saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas Allah barik fik. Tidak ada yang di tadi kalimat-kalimat kelantur dari saya ya, sepanjang tadi nih ya. alhamdulillah belum ada. Tidak ada ya. Padahal kadang saya jujur ya, kadang tiba-tiba terpejam mata saya. Dan saya kaget Allah sendiri. masih jaga. Allah Ustaz, saya takut sekali tadi ada yang ngelantur ya, subhanallah. Allah Oke, saya pamit dulu ya. Allah Ustaz. baik. Eh, dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir pula kajian kita pada hari ini tentang kajian parenting Ramadan. Kami dari panitia MC mohon maaf jika ada kekurangan, keterlambatan, kata-kata yang tidak mengenakan atau layanan yang kurang memuaskan. Qadarullah, kami juga kurang enak badan. Mohon doanya semoga bisa tetap istiqomah di detik-detik terakhir Ramadan. Kami sebagai MC undur diri. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.